Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Hardianto dengan NIM 2212020030 dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan jurusan Bimbingan Konseling Islam dari lokal BKIA. Pada video kali ini, saya akan melakukan sekaligus memberikan tutor untuk uji coba pengujian kebenaran data, validitas, reliabilitas, dan normalitas dari sebuah kuesioner. Kuesioner ini telah ada sebelumnya, yaitu pada bagian ini yang akan kita uji adalah pada bagian keamanan dan layanan. Yaitu untuk pertama pada bagian keamanan ini itu di sini kita lihat ada 5 variabel, yaitu x2.1 sampai x2.5. Setelah melihat variabel ini, kita buka SPSS terlebih dahulu, yaitu pada bagian variabel view. Di sini kita pindahkan variabel tadi ke bagian name ini dengan memindahkannya secara manual, yaitu x2.1 sampai x2.5. Kemudian juga dibikin total x2. Kemudian kita masuk kepada bagian desimal ini. Untuk mencegah terjadinya pecahan desimal pada hasil akhir, maka kita rubah semua angka di sini menjadi angka 0. Setelah itu kita pindah ke bagian measure ini, juga semuanya kita rubah menjadi nominal. Nah, setelah ini semua terjadi, maka kita masuk ke data kuesioner di Excel tadi, yaitu pada bagian keamanan ini, lalu kita copy dari sini terus di copy sampai ke data paling bawah. Nah, setelah itu Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke SPSS di bagian data view. Nah, kita pindahkan ke sini dengan Ctrl V. Nah, setelah ini, setelah semua data dipindahkan ke sini, maka kita masuk kepada bagian Analyze. Analyze ini kita ambil bagian correlate. Di bagian correlate ini juga kita ambil bivariate. Nah, di sini variabel ini kita tekan x2.1 ini dengan menekan shift, kemudian tekan sampai total x2. Kemudian dipindahkan ke variabelnya. Setelah itu diklik OK. Nah, ini hasilnya. Untuk pada bagian ini, untuk mengecek datanya itu apakah datanya valid atau tidak, kita lihat nih, apakah datanya lebih dari 0,360 atau tidak. Jika datanya lebih dari 0,360 maka datanya valid. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS sebelumnya, diklik Analyze, kemudian kita masuk ke bagian Scale, diambil bagian Reliability Analysis. Nah, pada bagian ini juga sama, kita klik bagian X2.1, tekan Save sampai X2.5. Nah, dipindahkan ke sini. Setelah itu diklik OK. Nah, di sini kita juga melihat nih datanya itu reliable atau tidak gitu. Di bagian Cronbit Alpha, jika datanya itu lebih dari 0,7 maka datanya itu dikatakan reliable. Setelah itu kita masuk lagi ke SPSS-nya, kembali tekan Analyze, masuk ke bagian Descriptive Statistik, kita ambil bagian Explore. Seperti biasa kita tekan dari x2.1 ini sampai ke x2.5, kemudian dipindahkan, diklik plot, kemudian klik normality plot ini, kemudian klik continue, tekan OK. Kita tunggu datanya keluar dulu. Nah, setelah datanya ini keluar, kita lihat nih pada bagian ini, jika datanya sudah keluar semuanya, kita lihat itu pada bagian urian data di atas nih. Nah, di test of normality ini mana ya,
Tunggu sebentar. Di bagian normality ini jika datanya itu di bawah 0,5 maka datanya dikatakan tidak normal. Nah, kemudian kita masuk lagi untuk bagian kedua ya. Di bagian variable view kita lihat nih, kita sudah juga tadi memindahkan secara manual yaitu x3.1 sampai x3.5. Kemudian juga sudah kita samakan desimalnya menjadi 0 semua, kemudian measure-nya juga sudah menjadi nominal semuanya. Kemudian klik analyze lagi, belum. Kita pindahkan dulu data nih, X3 ke kolom ini. Kembali lagi ke Excel, ambil data yang layanan ini. Nah, kita klik di sini, di copy semuanya sampai sini. Copy. Setelah itu Ctrl C masuk ke SPSS, pindahkan ke sini dengan Ctrl V. Nah, jika datanya sudah muncul semua, kita masuk ke analyze lagi. Analyze, kita masuk ke bagian correlate di bivariate ini lagi. Kita masuk ke sini, setelah itu di klik shift, tekan semuanya sampai total nih. Kita keluarkan lagi. Nah, kan dulu. Setelah itu kita masuk ke bagian X3.1 ini, tekan shift, tarik sampai total X3. Kemudian pindahkan ke sini, kemudian tekan OK. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke SPSS. Bagian ini kembali ke masuk ke bagian analyze, di klik bagian scale, kemudian ambil reliability analysis. Nah, kita tekan dulu pada items ini X2.1, tekan shift, tarik sampai X2.5, kemudian keluarkan. Setelah itu kita masuk bagian X3.1 nih, tekan shift, tarik sampai X3.5, kemudian pindahkan ke items lagi. Setelah itu tekan OK. Nah, seperti biasa untuk bagian pertama tadi itu datanya semua bisa dikatakan valid. Kemudian untuk bagian kedua ini datanya bisa dikatakan reliable karena datanya di atas 0,7 semuanya. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke SPSS. Kita tekan analyze lagi. Nah, pada bagian ini kita ambil bagian descriptive statistik di bagian explore. Tekan itu, kemudian seperti biasa kita keluarkan dulu nih variabel X2.1 ini dengan menekan shift, tarik sampai ke bawah, tekan, kemudian keluarkan. Yang ini abaikan saja, tekankan ini, keluarkan dulu semuanya. Setelah itu masuk ke variabel X3.1, tekan shift, tarik sampai X3.5, kemudian pindahkan ke sini. Nah, setelah itu tekan plot, tekan ini sudah kita centang tadi, lanjut tekan continue, kemudian tekan OK. Nah, kita tunggu datanya keluar terlebih dahulu. Nah, jika datanya sudah keluar, kita bisa lihat nih, pada bagian ini bisa kita lihat nih pada test of normality ini. Nah, di sini ada satu datanya yang di atas 0,20 nih. Bisa dikatakan datanya itu normal. Mungkin hanya satu datanya yang normal, selebihnya tidak. Nah, mungkin untuk kesempatan ini itu saja dulu tutor dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mungkin kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.